Oke. Nah, sebelum saya bertanya apa kabarnya, saya mau lihat dulu nih. Kayaknya sih partisipannya udah pada tahu mestinya ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Ya enggak? Coba, saya cek. Kalau bisa, tolong di unmute semua. Kalau bisa juga kameranya dinyalakan ya, biar bisa kelihatan, biar kita bisa lihat semua mukanya teman-teman semua, biar yang happy-happy, yang bahagia mukanya nih, biar kelihatan. Oke, jadi udah tahu ya kalau misalnya ditanya apa kabar, jawabannya udah tahu dong. Oke, tunggu ya. Apa kabar semua? Sehat? Sehat, Sehat, kayak raya, kaya raya, bahagia. bahagia. Oh, thank you. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai sebentar, saya akan bentar ya. Oke. Oke, ya. Baik ya, seperti tadi sudah saya bilang, ini kita sedang berjumpa malam ini di Jakarta dengan komunitas sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, saya adalah nama saya Tili Zaman. Oke, ya, profesi saya di sini disebut guru dan juga saya juga adalah seorang ibu rumah tangga dan relawan organisasi di Jakarta. Domisili saya di Jakarta. Oke, dalam acara ini saya akan memandu teman-teman semua selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, seperti biasa ada baiknya kita memulai dengan sesuatu yang baik, yaitu doa. Saat ini saya akan mengundang Ibu Elvia Mardianti untuk memimpin doa pembuka. Silakan, Ibu Elvia. Saya mengajak kita mempersiapkan hati, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan sumber segala berkat. Hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk bertemu di dalam webinar ini. Berkati pembicara yang akan berbagi hari ini, seluruh peserta, dan setiap sesi materi yang di-sharingkan semakin memperkaya pengetahuan kami. Berilah kami energi yang positif, juga dampak yang positif bagi kami semua. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan memberi kami pengetahuan yang baru dengan pikiran yang terbuka. Inilah doa kami yang kami imani sesuai dengan kepercayaan setiap pribadi di tempat ini. Amin. Terima kasih banyak Ibu Elvia atas doanya. Oke. Ya, baik. Di sini saya perkenalkan ya kembali. Tentunya kawan-kawan di sini sudah kenal juga sebenarnya para mentor dari komunitas SKRB atau Sehat Kaya Raya Bahagia. Ada Coach Arisandi Setiono, Peak Performance Coach, Coach Julius Suharto, Team Building Coach, Coach Roy Irawan, Health Nutrition Life Coach, dan ada Coach Violison Marteo, Productivity Management Coach. Oke, baik. Sebelum kita memulai, saya harap kawan-kawan dapat memperhatikan sedikit mengenai etika webinar malam ini, yaitu yang pasti tolong mohon mikrofon teman-teman untuk di-mute selama acara berlangsung. Kalau bisa menyalakan kamera, kita bisa melihat dan mengenal teman-teman dan serta membuat suasana menjadi lebih hidup. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau mengetik di kolom chat untuk bertanya. Ya, baik. Oke. Baik.
Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi oleh Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar serta positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Ya, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya, yaitu impact. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk bersama-sama mengucapkan core values impact ini, maka boleh silakan kali ini agar untuk membuka mikrofonnya supaya kita bisa terdengar semua suaranya ya. Dan kita akan mulai membacakan core value berikut ini setelah saya menyebutkan core value SKRB ya. Oke, sudah nyala semua mic-nya? Baik, core value SKRB. Integrity, Integrity, mindfulness, mindfulness, purposeful, purposeful, abundance, abundance, commitment, commitment, teachable. teachable. Oke, terima kasih teman-teman yang udah buka mic dan turut membacakan bersama-sama. Oke, baiklah. Nah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama-sama Ibu Nupi yang akan membawakan, ya ini Ibu Nupi ya, beliau akan membawakan core value purposeful. Baik, Ibu Nupi, selamat Halo, datang. selamat malam Selamat malam, hai Ibu Nupi, semuanya. kalau SKRB boleh selalu semuanya. sehat selalu ya. Terima kasih loh kesediaannya malam ini sudah mau membawakan materi. Kalau boleh tahu Ibu Novi sudah pernah ikut pembelajaran apa saja Bu? Pelatihan apa saja selama di Selaras Damai Jiwa ini Bu? Pertama ikut di LCTW, lalu lanjut ke ICT Advance, ICT ya, Precisioner, Advance, terus hipnoterapi yang paling terakhir Oh, dengan wah, Coach Arisandi. wah seru nih. Berarti ahli hipnoterapi semua nih ya. Ibu udah ahli banget nih. Boleh nanti daftar saya di hipno. Baik-baik. Oke, Baik. Ibu silakan kalau gitu materinya ya. Baik. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nupianti, saya seorang karyawan swasta. Saat ini saya berdomisili di Denpasar. Hari ini saya akan membawakan core value purposeful. Jadi, apa itu purposeful? Purposeful adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan di Indonesia menjadi bertujuan ataupun dengan maksud tertentu. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang jelas dan disengaja. Jadi bukan dengan secara kebetulan ataupun acak. Slide berikutnya. Mengapa value ini penting? Purposeful terutama dalam hidup ini sangat penting karena memberikan arah, makna, dan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa tujuan, aktivitas kita seringkali terasa tanpa arah dan cenderung hanya bereaksi terhadap kejadian daripada mengendalikan arah hidup kita sendiri. Sorry. Maaf. Sorry ya, pencet. Ya, jadi apa manfaat? Oke. Slide berikutnya. Ya. Jadi apa manfaat dari penerapan value ini? Pertama, memberikan arah dan fokus. Tujuan sebagai kompas, di mana ketika kita tahu apa yang ingin kita capai, kita dapat memfokuskan energi, waktu, dan sumber daya kita untuk hal-hal yang benar-benar penting. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan ketahanan. Memiliki tujuan yang kuat seringkali dikaitkan dengan peningkatan motivasi.
Ketika kita menghadapi rintangan ataupun kegagalan, tujuan yang jelas berfungsi sebagai alasan untuk bangkit kembali dan terus berusaha. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Orang yang hidupnya memiliki tujuan cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan memiliki resiko lebih rendah mengalami depresi atau kecemasan dan memiliki perasaan bahwa hidup itu berarti. Yang keempat, membantu mengambil keputusan. Tujuan yang jelas menyederhanakan kita dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan kepada pilihan. Jadi, teman-teman, mari jadikan hidup kita lebih berarti dengan menerapkan purposeful mulai saat ini juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Nupi. Terima kasih banyak. Ibu sudah ikut jadi bagian dari misi besar kita untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif. Baik, uh, teman-teman kita tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nupi. Ya, kalau boleh tepuk tangan atau kirimkan emojinya atau chat. Say thank you untuk Ibu Nupi yang sudah berbagi malam ini. Ya, baik. Nah, sekarang berikutnya, ah, teman-teman nih ya, kita ya di komunitas SKRB ini memiliki satu hal ya yang mau terus kita latih dan dikembangkan yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah untuk berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting bagi pembelajaran kita malam ini. Ya, beliau adalah Bapak Bagus I Gusti Bagus Prajatama Direja. Baik, Pak Bagus, mana Pak? Selamat malam, Pak. Selamat malam Ibu Tili, selamat Ih, teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat malam. Saya Kita mau dengar nih, Pak, pembelajaran Bapak prosesnya gimana nih? Apa aja perubahan yang terjadi? Kalau boleh teman-teman kita sebelum mulai kasih emoticon juga dong. Semangat gitu atau heart juga boleh ya. semangat. Kasih heart, kasih heart. Oke, baik. Ya, Ya, Pak Bagus, kalau gitu silakan. Boleh baik, langsung ya. baik, baik, saya bisa mulai. Perkenalkan teman-teman, seperti yang sudah diperkenalkan, saya Gusti Bagus Prajatama Direja, domisili di Bali. Saya profesi sebagai agen asuransi dengan 2 putri dan 1 putra. Malam ini diberikan kesempatan untuk sharing mengenai transformasi ya, kalau istilah kerennya perubahan yang saya dapatkan melalui pelatihan yang saya ikuti dengan Coach Arisandi. Jadi transformasi yang saya alami bisa dibagi dalam 3 tahapan. Se apa namanya? Sangat relevan dengan 3 masa sebelum pandemi, selama pandemi, dan pasca pandemi. Jadi seperti teman-teman semua ketahui, sebelum masa para pandemi di Bali itu kondisi itu sangat ideal. Jadi ketika kondisi ideal, ekonomi bagus, jadi segala sesuatu terasa mudah, terasa mudah. Hanya saja walaupun terasa mudah, bagi saya pada saat itu bisa dimetaforakan seperti gelas yang penuh, tetapi kosong. Jadi apa yang saya capai memang bisa saya capai, tetapi ada sesuatu yang kurang. Jadi terasa hampa, kosong. Dan juga secara personal, secara emosi, saya merasa agak sensitif ya. Jadi mungkin karena mengejar target dengan rangkaian kata harus, harus tercapai, harus gini, dengan rangkaian aturan, dengan harus-harus itu. Jadi ketika sesuatu harus itu bertentangan, tidak sesuai dengan keinginan, sehingga kita sedikit sensitif, reaktif, dan akhirnya tanpa pegangan, wah, jadi emosi fluktuatif, bagian roller coaster. Jadi kita itu, saya pribadi itu merasa terlalu apa ya, terlalu terbawa suasana. Jadi eh, kalau suasana bagus, teman-teman oke, saya merasa naik. Tapi ketika tidak tercapai dan turun, jadi tanpa pegangan. Jadi seperti minum tercapai, tercapai, tetapi ketika keramaian itu berlalu, terasa seperti haus. Ada sesuatu yang kurang. Berarti kita harus kejar lagi. Kita harus kejar lagi. Jadi seperti ibarat hamster yang dalam gulungan itu, jadi terasa nggak kemana-mana, rasanya udah capek, udah apa gitu.
Itu yang saya rasakan semasa pra-pandemi. Walaupun secara ekonomi, secara pencapaian lebih daripada cukup. Gitu. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, next Ibu. Jadi masa pandemi bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga merasakan situasi terpuruk, ekonomi hancur, pembatasan dan sebagainya. Kita harus dipaksa diam di rumah. Kemudian pada saat kesempatan itu saya mengevaluasi kembali, melakukan reevaluasi apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah didapatkan dari coach, sehingga walaupun secara ekonomi tidak baik-baik saja, tetapi segala sesuatu itu sudah mulai tergambarkan, bisa dimaknai ulang, kata Coach Arisandi. Segala sesuatu itu netral. Apa yang terjadi di dalam kepada kita itu adalah hasil dari pemaknaan kita. Jadi walaupun ekonomi tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi ya biasanya makan daging sudah terpaksa tahu tempe, telur. Yang penting di rantauan itu tetap eksis pokoknya, bertahan saja dulu. Jadi jadi bisa dikatakan gelas tidak penuh namun bermakna. Karena mindfulness tadi, awareness-nya sudah mulai. Jadi kesadaran. Jadi kita bisa memaknai setiap setiap apa namanya setiap peristiwa apapun itu mulai kita bisa maknai, mulai tenang, terarah karena kita sudah mindfulness awareness. Jadi sudah mulai terarah, kita bisa memberikan makna sesuai dengan tujuan kita, apa yang kita inginkan. Jadi tidak terseret seperti di awal, tidak terfluktuasi, roller coaster naik turun. Kalau situasi buruk, kita ikut buruk, sedih dan sebagainya. Kita bisa memaknai ulang. Jadi emosi menjadi terregulasi sehingga apapun itu terjadi, sedikit yang saya rasakan, saya dapatkan malah terasa melegakan. Jadi minumnya itu melegakan, tidak haus lagi. Walaupun sedikit, tapi sangat melegakan. Karena sudah mulai terjadi rekonstruksi kognitif ya, karena kita tidak bisa mengontrol yang di luar, tetapi kita bisa mengontrol di dalam. Jadi kita bisa memilih. Bukan lagi kalau di awal tadi harus, tapi saya memilih, saya memilih. Walaupun buruk, saya bisa memilih lebih baik. Walaupun jelek, saya bisa memilih lebih bagus lagi. Jadi terregulasi dan terarah. Kemudian next selanjutnya Ibu, setelah masa pandemi, situasi membaik, ekonomi membaik, karena hidup yang sudah eh, fase yang sudah tadi sudah mulai terregulasi, hal yang sudah bisa dimaknai sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga hidup itu terasa penuh penerimaan. Yang saya rasakan ketika awareness, kesadaran, mindfulness, saya merasa walaupun tidak berubah, saya masih masih seorang Prajatama, seorang agen asuransi, tetapi ada sesuatu yang berbeda, yaitu jeda respon. Yang bisa saya rasakan dulu di sebelum pandemi itu apa ya? Reaktif, sensitif itu karena tidak ada jeda respon tadi. Jadi ketika masuk A langsung B, A B. Jadi ketika tadi pembelajaran di pandemi itu yang saya sangat rasakan adalah ada jeda respon. Jadi saya bisa menyadari bahwa sesuatu ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak harus, tetapi saya bisa memilih. Jadi jeda respon itu teramat sangat saya syukuri. Sehingga ketika ada jeda respon, kita bisa menjadi lebih proaktif, tidak terseret, lebih positif karena kita bisa memaknai sesuatu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rekonstruksi kognitif kita, sehingga hal tersebut menjadi konstruktif, membangun bagi saya. Karena apa ya? Seperti coach selalu tekankan bahwa pemaknaan itu berasal dari pikiran kita, mindset kita. Apa sih yang menjadi nutrisi makanan dari pikiran kita adalah kehidupan kita, lingkungan kita, pendidikan kita, pengalaman-pengalaman kita, itulah yang membentuk mindset. Sehingga Coach Arisani selalu mengingatkan kita hati-hati dalam menutrisi pikiran. Baik itu melalui mata kita, penglihatan, bacaan, tontonan, telinga kita, sharing-sharing, gosipkah, hal yang wajib, kemudian apa yang kita bicarakan. Itu harus bisa memfilter menjadi nutrisi yang baik dalam pikiran sehingga menjadi proaktif, positif dan konstruktif. Dalam hal itu sehingga segala sesuatu itu bisa kita terima penuh dengan penerimaan,
sehingga timbullah rasa syukur. Dengan rasa syukur tidak ada hal yang menjadi kurang. Dan saya rasakan itulah poin daripada berkelimpahan. Sehingga kalau bisa dimetaforakan, di sebelum pandemi itu bagaikan gelas yang penuh bergejolak, kotor banget, karena segala sesuatu tanpa saringan masuk reaktif, buat gelasnya keruh sampai lompat-lompat keluar. Tidak. Kemudian di masa pandemi kita dipaksa untuk tenang, menenangkan diri sehingga terjadi pengendapan, evaluasi diri, terjadi pelatihan diri, kemudian kemampuan untuk menjeda respon, menjadi lebih proaktif, positif, sehingga saya metaforakan masa pandemi itu adalah air yang sudah mulai tenang, dengan kotorannya sudah mulai mengendap, mulai agak jernih. Kemudian setelah pasca pandemi itu, walaupun bergejolak, tetapi airnya sudah jernih, dinamis, jadi sudah sesuai kita arahkan. Jadi kita sudah tidak terseret, jadi kita sudah memiliki kemandirian secara emosi, secara pribadi, dan kita bisa meregulasi diri kita, memberikan respon yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu punya goal setting, sesuaikan semua sikap itu. Jadi kembali 3 fase itulah yang saya rasakan sehingga saya bisa lebih proaktif, positif, konstruktif, penuh, sehingga akhirnya penuh rasa syukur. Ketika rasa syukur, maka berkelimpahan itu sudah pasti. Demikian Ibu yang bisa saya sharing malam ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, menjadi bahan berbagi dalam kehidupan. Terima kasih, selamat malam, salam sehat, kaya raya, bahagia. Terima kasih banyak Pak Bagus, luar biasa teman-teman. Ayo kita berikan lagi tepuk tangan kita sama tanda love ya. Luar biasa sharingnya malam ini Pak Bagus. Benar-benar saya harapkan juga, kita harapkan semua bermanfaat bagi teman-teman dalam proses pembelajaran, dalam proses perubahan diri menjadi lebih baik ya. Oke, baiklah. Nah, tentunya semua udah nggak sabar ya. Semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi dari pembicara kita malam ini. Semua udah tahu kan siapa, dan pasti udah kenal dong sama siapa ya? Ya, the one and only Coach Roy Irawan. Oke, siapa nih yang udah siap dan bersemangat? Tolong ketik dulu saya di kolom chat, saya siap. Ayo. Coba saya lihat kok belum ada isinya nih chatnya, siapa nih? Oke, terima kasih. Udah ada yang jawab. Oke, siap ya. Udah siap tentunya dengan materi yang akan dibawakan oleh Coach Roy malam ini. Ini judulnya nih ada tulisannya Slimming Revolution. Oke, Coach Roy adalah founder dari Eating Reorder ya. Seperti tadi di depan juga sudah ada perkenalannya. Mana Coach Roy-nya kok nggak kelihatan? Hai, Oh, ini dia Coach Roy. Oke, malam Coach. malam-malam. Oke, baiklah silakan Coach. Saya berikan Thank you, kepada Coach. Tili. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tili. Yeay. Kita nonton video dulu ya, bentar ya. Banyak orang fokus untuk ngurusin banyak hal dalam hidupnya. Ngurusin keluarga, ngurus pasangan, ngurus anak, ngurus bisnis, bahkan ngurusin urusan orang lain. Sampai terkadang lupa yang terpenting, yaitu ngurusin diri sendiri. Bahkan dalam era informasi yang terbuka seperti sekarang ini, orang tidak meluangkan waktunya untuk belajar tentang kesehatan dan cara makan. Padahal makan adalah sumber kehidupan. Saya analogikan dengan sederhana. Jika Anda punya mobil, tentunya Anda akan memperhatikan bahan bakarnya. Tidak mungkin mobil berbahan bakar bensin Anda isi dengan solar, bukan? Atau jika Anda punya hewan peliharaan, maka Anda akan mempelajari apa makanan yang terbaik untuk hewan peliharaan Anda. Jika Anda melakukan itu terhadap mobil yang adalah benda mati dan juga hewan peliharaan Anda, kenapa Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri? Saya dulu berlindung di balik pernyataan bahwa gemuk itu sehat, gemuk itu makmur, gemuk itu bahagia, dan gemuk itu menyenangkan. Banyak orang termasuk saya dulu berlindung di balik pembenaran diri bahwa hidup hanya sekali, layak dinikmati. Pertanyaan adalah begini, jika Anda mau menikmati hidup, mau berapa lama menikmatinya, dan apakah kesehatan Anda mendukung untuk melakukan itu? Mana yang lebih sehat?
semangkuk salad, atau sekantung gorengan. Tentu pikiran sadar Anda akan bilang bahwa salad lebih sehat. Namun kenapa banyak orang yang jatuh pada pilihan yang tidak sehat? Hal ini disebabkan karena ada program bawah sadar yang mempengaruhi perilaku Anda. Faktor lainnya adalah pola asuh serta kebiasaan yang sudah ada bertahun-tahun hingga puluhan tahun yang sudah menjadi bagian dari dalam hidup dan bekerja secara autopilot dalam hidup Anda. Sadarkah Anda bahwa otak dan pikiran yang sama yang Anda pakai untuk mengatur pola makan adalah otak dan pikiran yang sama yang Anda pakai dalam semua aspek kehidupan Anda, baik dalam pekerjaan, bisnis, serta hubungan dengan orang lain. Mengatur pola pikir dalam pola makan adalah cara yang paling sederhana untuk bisa mengatasi banyak mental block dalam hidup Anda, serta memastikan Anda memiliki kesehatan serta waktu yang panjang untuk menikmati sukses Anda. Cara kita untuk menguasai diri dalam pola makan juga akan memberikan rasa percaya diri bahwa hidup ada di bawah kendali kita. Karena jika kita mampu mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita juga akan bisa mengendalikan apa yang masuk dalam pikiran kita. Jadi seiring dengan membereskan pola pikir dalam pola makan Anda, maka kinerja Anda dalam aspek bisnis dan profesional juga akan meningkat. Hidup itu adalah pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Sadari bahwa apa yang Anda alami hari ini adalah akumulasi dari keputusan-keputusan di masa lalu. Dan pilihan-pilihan Anda hari ini akan mempengaruhi masa depan Anda. Karena umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Yes, teman-teman. Udah segitu aja materi saya. Bye-bye. Dan Udah gitu terangkum dong. semua ya? Jangan Enggak ya? dong. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya mau dengar suaranya dulu. Selamat malam semua. Malam. Yes. Selamat malam. Selamat malam. Wow, amazing. Coba ketikin domisilinya di mana ini? Kayaknya dari seluruh dunia ada di sini nih. Coba. Domisili di mana? Domisili. Coba lihat di mana aja nih. Tadi Pak Bagus ada di Bali gitu-gitu kan. Wes, ada yang dari Malang, ada yang Kuningan, Jambi, Kelapa Gading. Hai Nancy, ada dari Medan. Wow, dari Jerman. Wis, keren. Dari mana lagi nih? Dari mana lagi nih? Dari Jambi. Oh, Jambi ada beberapa ya tadi ya. Dari Jambi, dari Jakbar. Wow. Keren. Wow, teman-teman, ini hari ini kita udah sampai di tanggal berapa ini sekarang nih? Hari ini tanggal 12 Desember. 12. Wes. Tanggal cakep nih ya. 12 saya pengen tahu kira-kira untuk mencapai ke resolusi tahun 2025 udah berapa persen nih coba. Saya pengen tahu dulu nih. Untuk mencapai resolusi 2025-nya udah berapa persen kira-kira? Di awal tahun nulis nggak resolusi 2025 pengen apa gitu. Udah berapa persen nih kira-kira? Hah? Ayo jawab. Resolusi saya apa ya awal tahun kemarin ya? Jadinya udah lupa lagi. 80%. Wah, keren. Siapa yang masih ingat resolusi tahun barunya? Belum nulis tuh kan. Iya. Makanya ya kadang-kadang ya kita suka nulis resolusi tahun baru. Di sini siapa sih yang suka nulis resolusi tahun baru? Kayak misalnya apa saya pengen apa dari aspek macam-macam ya. Misalnya aspek keuangan, aspek kesehatan, misalnya aspek kebahagiaan, ya sehat kayak raya bahagia ya. Jadi dari 3 aspek itu mungkin dari keluarga mungkin gimana. Nah, banyak orang yang pengen sih istilahnya. Saya punya goal sekian, saya punya keinginan untuk bisa sehat nih. Saya pengen turun berat badan misalnya gitu. Saya kepengen untuk punya income sekian. Saya pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kenapa ya? Kira-kira kenapa nggak banyak orang yang bisa mencapainya? Ada yang mau bantu jawab nggak? Kira-kira kenapa? Ayo, bantu saya jawab dulu nih. Boleh di kolom chat, boleh di unmute. Kenapa kita santai ya malam ini ya? Oh ya malam ini tadi bener ya kata Tili kita hari ini terakhir
untuk tahun 2025 ini pertemuan SKRB terakhir. Nanti kita ketemu lagi di tahun depan bersama coach dan mentor kita tersayang, Coach Ari Sandi. Bukan ya? Siapa ya nanti ya? Ya nanti ada lah. Nanti adalah salah satu founder juga. Salah satu founder juga. Oke. Kenapa kira-kira teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Kurang gigih. Oke. Bisa. Karena belum paham hal yang dominan di pikirannya. Wah, bagus nih, bagus nih. Betul, betul. Kurang disiplin bisa juga. Terus, apalagi? Apalagi? Mental block. Bener. Terlena waktu. Maksudnya gimana tuh terlena waktu tuh? Kan waktunya sama tuh setahun, ya kan? Nggak di planning gitu. Kayaknya baru baru kemarin gitu ya, kita masih keinget di kepala kita kayaknya Happy New Year 2025. Tiba-tiba sekarang udah 12 Desember lagi. Bener nggak sih? Waktu tuh begitu cepat sekali gitu. Kayak kita tuh nggak berasa gitu. Bener nggak sih? Ntar lihat aja mulainya gitu ya. Oh, komitmennya kurang. Nggak di planning. Bener. Jadi itu salah satu hal yang membuat kita tuh akhirnya tidak mencapai resolusinya memang karena kita mungkin secara planningnya itu tadi bener semua ya, ada mental block juga mungkin, apa komitmennya, disiplinnya dan segala macam gitu-gitu ya. Tapi terus terang kalau menurut saya yang paling penting adalah teman-teman punya tujuan dulu. Sebenarnya tujuan teman-teman tuh apa sih sebenarnya? Itu yang perlu dikasih tahu dulu. Karena kalau teman-teman belum punya tujuan yang jelas, maka perjalanan itu jadi kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ini nggak sih kayak ke mall tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Ya udah akhirnya kan muter-muter aja gitu capek. Tapi nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya punya tujuan itu mesti seperti ke Indomaret, seperti ke minimarket dibanding ke mall. Kalau ke minimarket biasanya teman-teman udah punya tujuan, betul. Mampir minimarket pasti ada tujuan nih, betul nggak sih? Mau beli, entah mau cuman numpang ke toilet, bener nggak? Atau mau ngapain gitu ya, mau beli snack lah, atau mau beli minum lah, tapi ada tujuan yang jelas gitu. Maka waktu yang di juga akan lebih singkat, bener nggak? Cuman masuk, beli sesuatu yang dia butuhkan, habis itu keluar, selesai. KTM misalnya gitu, udah gitu. Tapi banyak orang ya kerjanya ya muter-muter aja gitu, muter-muter, wandering around, terlihat sibuk tapi tidak produktif. Ada yang ngerasa gitu? Sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda ya. Beda loh itu. Ada orang yang kelihatannya sibuk gitu, tapi kok nggak produktif hidupnya. Tapi ada orang yang kelihatannya kok santai-santai aja, tapi kok progresnya luar biasa gitu. Nah itu bedanya adalah di tujuannya gitu. Oke, saya mau sharing lagi materi saya. Saya mau perkenalan singkat dulu ya. Saya founder dari Eating Reorder, co-founder juga dari komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia ini dan juga Selaras Damai Jiwa. Saya punya beberapa expertise yang mungkin bisa bantu teman-teman. Hari ini kita Eating Reorder udah berdiri dari 2021. Kita udah punya 16.000 members per hari ini. Dan saya ini diperlengkapi dengan beberapa kompetensi, Certified Health Nutrition Life Coach, Certified Hypnotherapist, dan ICT Advanced Practitioner juga dari Akademi Hipnoterapi juga. Terus saya sebagai Certified Personal Trainer dari institut ini, singkat aja. Dari beberapa kompetensi ini saya meramu sebuah program namanya Eating Reorder, dan Eating Reorder itu adalah mengatur pola pikir dalam pola makan. Jadi yang diatur apanya dulu? Pola pikir. Karena kalau pola pikirnya diatur, semua aspek dalam hidupnya kena semua. Gitu ya. Cerita dikit ya mengenai diri saya ini 2020. Kalau tadi Pak Bagus cerita mengenai pas pandemi. Nah sama Pak, saya juga ini pas pandemi ini begini kelakuannya ya kan. Nggak, justru ini sebelum pandemi. Jadi dari 2000, saya seingat saya sih semasa dewasa saya itu selalu berurusan sama berat badan ya. Dan itu udah jadi sebuah pembenaran diri, bahkan udah jadi sebuah identitas gitu. Siapa di sini yang punya berat badan misalnya yang agak berlebih, terus teman-temannya udah mulai timbul dengan panggilan-panggilan sayang seperti endut, ya, cabi, terus apa? Dulu waktu saya kuliah panggilan saya bakso ikan dulu, karena saya putih dan bulat, jadi saya panggilan saya bakso ikan.
Sebenarnya sakit juga sih dipanggil begitu. Cuman karena memang saya ternyata setelah saya belajar, saya tahu bahwa kebutuhan saya itu saya pengen ngerasa diterima sama teman-teman saya. Jadi apapun yang mereka katakan tentang diri saya, nggak apa-apa. Yang penting mereka happy, ya udahlah. Saya terima-terima aja. Tapi akhirnya tanpa disadari itu udah menjadi identitas dan akhirnya mengorbankan yang namanya kesehatan saya. Dan itu udah mulai berasa tuh karena 2019 sering saya sakit dan segala macem. Dulu saya pernah eh apa kalau ini aneh ya di sini kalau ada dokter boleh bantu jelasin ke saya. Jadi separuh badan saya sebelah kanan itu keringetan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Kirinya kering, kanannya keringetan gitu. Terus udah gitu kalau malam-malam jam tengah malam suka kebangun, terus tiba-tiba dadanya bagian belakang sakit kayak ditusuk beberapa kali. Terus saya kadang-kadang suka anxiety attack, terus sama kadang-kadang juga istilahnya tiba-tiba badan ngedrop banget, bisa kayak keringetan satu badan, terus kebangun tengah malam sesak nafas. Kalau teman-teman tahu kalau orang asma kan bunyi gitu. Gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Saya sering kali kayak gitu. Itu 2019 itu terakumulasi. Banyak sekali kejadiannya. Itu seminggu saya bisa 2 sampai 3 kali kayak gitu. Sampai beberapa momen di mana saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan ambil nyawa saya sekarang, anak-anak saya masih kecil. Saya berdoa, saya nangis-nangis, minta tolong, mohon-mohon sama Tuhan, kasih saya kesempatan, saya bilang gitu. Besok pagi ternyata masih kebangun, bersyukur, oh ya udah masih kebangun. Tapi masih balik lagi ke kebiasaan lama lagi. Aneh ya. Padahal udah dapat kayak gitu-gitu tuh. Tapi masih balik lagi. Dan setiap kali ditanyain orang pasti apa namanya denial, in denial gitu. Saya juga lama di bidang asuransi, 10 tahun kerjaannya nganterin nasabah ke lab untuk medical check up. Betul ya? Nganterin nasabah lab ke medical check up, tapi saya sendiri nggak berani medical check up. Ya. Dan saya nggak pernah kena kolesterol, saya nggak pernah kena gula karena saya nggak pernah ngecek ya gitu. Jadi teman-teman yang nggak mau kena kolesterol nggak usah ngecek, nanti nggak kolesterol pasti. Karena takut gitu teman-teman ya, denial, in denial lah pokoknya. Karena saya tahu something wrong with my body gitu. Sampai akhirnya di 2020 awal saya dapetin sebuah momen di dalam sebuah camp. Dan ketika di camp itu saya dipertemukan dengan sebuah pertanyaan, siapa diri saya sebenarnya? Nah, waktu saya ditanya begitu, mikir, coba teman-teman bingung ya, tanya, siapa Elvia sebenarnya itu siapa sih? Tili sebenarnya itu siapa? Bingung nggak? Siapa ya? Gitu. Saya waktu itu bingung. Cukup lama saya tertegun cukup lama. Terus saya bilang gini sama fasilitatornya, ya Roy adalah orang yang lucu, saya bilang gitu. Kenapa? Kenapa harus lucu? Dia bilang gitu. Ya, I wanna make people happy, saya bilang. Kalau apa namanya kamu kena sakit jantung, kamu masih lucu lagi nggak? Dia bilang gitu. Waktu saya digituin, wah itu kayak udah tamparan bolak-balik ya buat saya dan akhirnya saya menyadari bahwa memang eh, untuk dalam rangka saya bisa membahagiakan orang lain, saya terutama harus membahagiakan diri saya sendiri dulu. Betul? Saya harus menemukan dulu apa sih makna bahagia buat saya. Dan saya ketemu makna bahagia buat saya adalah ketika saya bisa spend waktu yang sangat-sangat berharga bersama anak-anak saya. Makna bahagia saya itu adalah saya hidup selaras dengan alam semesta. Saya kepengen untuk jadi makna dan dampak buat orang banyak. Dan itu buat saya adalah makna bahagia. Maka dari situ saya ketemu satu momen, itu di Februari nih. Ini Pak Bagus nih, ini Februari saya nih masih begini nih Pak. Ya. Nah, begitu bulan Maret, pas masuk pandemi saya udah mulai tuh belajar tentang nutrisi dan segala macam diet. Saya belajar metode-metode dan saya banyak ngulik juga lagi buku-buku dari Coach Ari Sandi. Saya baca lagi, saya waktu itu udah ikut dari Akademi Hipnoterapi, waktu itu alumni juga. Saya baca-baca lagi bukunya. Ketemulah formula-formulanya. Oh, ternyata banyak pola pikir yang selama ini salah gitu. Pola pikir yang selama ini membelenggu saya,
membuat saya itu banyak mental block, banyak sabotase, dan ternyata banyak program-program bawah sadar yang berjalan secara autopilot yang saya tidak sadari selama ini, yang membuat akhirnya resolusi saya nggak pernah nyampe, gitu. Dan ternyata memang Coach Arisani pernah bilang sama saya, ini otak yang sama yang lo pakai buat turunin berat badan, ini sama otak yang sama lo pakai buat aspek lain dalam hidup. Jadi kalau yang ini bisa lo breakthrough, lo akan breakthrough banyak hal dalam hidup. Nah, wah, langsung saya makin rajin ya, makin rajin nyari, makin rajin baca buku dan segala macam. Akhirnya saya belajar, saya nonton banyak video mengenai nutrisi, saya baca banyak jurnal mengenai nutrisi, mengenai pikiran, baca buku-buku juga. Beberapa yang disarankan sama Coach Arisani juga, termasuk Rahasia Mendidik Anak. Saya baca buku Rahasia Mendidik Anak by Coach Arisandi itu, saya pikir cuman buat belajar komunikasi ya. Ternyata enggak, saya malah ketemu, wah ternyata ini loh yang selama ini ada dalam pikiran saya, kenapa pola asuh dari orang tua saya itu berpengaruh terhadap apa yang saya alami. Gitu. Maka itu saya belajar banyak hal, dan akhirnya saya dipertemukan dengan sebuah kesempatan untuk saya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dan akhirnya dipertemukan juga dengan kesempatan untuk memperkaya diri dengan ilmu. Dan melakukan hal-hal yang tadinya nggak pernah saya pikir bisa lakukan. Luar biasa. 2023 saya finish maraton saya. 42 kilo. Tidak pernah dalam hidup saya lari 5 kilo, 10 kilo, ikut race apa nggak pernah. Tiba-tiba saya ikut Bali Marathon. Wah, semua orang bilang saya gila. Ya, tapi nggak tahu ya. Begitu saya turun berat badan 30 kilo, saya punya satu apa ya, checklist gitu. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu. Hal-hal yang saya nggak pernah lakukan gitu kan. Dan itu saya mulai lakukan satu-satu, eh, dipertemukan dengan kesempatan. Ya udah, akhirnya saya ngambil finish maraton itu 42 kilometer. Kaget juga kok bisa ya, tapi ya itulah ya. Keajaiban, saya juga nggak tahu. Terus dipertemukan juga sama salah satu idola saya, Ade Rai. Ade Rai adalah salah satu inspirasi buat saya. Kalau dia Ade Rai, kayak kalau saya Koko Roy, ya nggak apa-apa ya. Dan kita adik kakak jadinya. Kita adik kakak. Ya, itulah kira-kira lah, singkat perkenalan tentang saya. Coach Ari Sandi banyak impact dalam hidup saya. Gila banget, Coach Ari Sandi itu benar-benar orang yang bisa saya bilang membantu saya untuk ngatasin banyak sekali problem-problem hidup dan mental block yang saya alami. Dan semenjak saya kenal Coach Ari Sandi ini, saya sering cerita nih kalau sama Coach Ari Sandi. Ih, gile, semenjak gue kenal sama lu, kayaknya hidup gue banyak masalah, saya bilang. Dulu kayaknya hidup gue fine-fine aja. Kenal Coach Ari Sandi, kayak kenapa jadi masalahnya jadi banyak. Betul, masalahnya jadi keluar semua. Tapi nggak apa-apa ya. Yang namanya masalah itu kan selalu, eh, apa namanya, datang dengan solusinya. Ya udah, akhirnya kita cari solusi, terus makin lama dipertemukan dengan kesempatan untuk jadi lebih baik lagi. Dan hari ini saya punya sebuah program, tadi saya udah cerita mengenai eating reorder. Saya di 2021 mulai eating reorder sendirian. Hari ini kita punya 52 coaches di eating reorder dan 16.000 members. Puji Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa, um, apa ya, melihat banyak orang bertumbuh, melihat jumlah kami bertambah, dan istilahnya diberikan kesempatan untuk jadi dampak buat banyak orang di luar sana, dan tetap dalam komitmen kita untuk semangatnya berbagi, gitu. Oke? Yes, saya masuk ke Slimming Revolution, New Year New Me. Di sini siapa yang mau punya kesehatan yang baik selama 2026, coba ketik 1. Siapa yang mau punya kesehatan yang baik? 2026, kesehatan saya lebih baik. Yes, gitu ya. Slimming ini, apa? Siapa yang mau turun berat badan, ketik 2. Kita tes, kita ini dulu nih. Kita saring dulu. Oke, 2, 2, 1 dan 2. Wah, dua-duanya ya. Yes. Harusnya kesehatan nomor 1, turun berat badan tuh bonus ya. Bener gak sih? Turun berat badan tuh bonus gitu. Nanti kalau udah tahu caranya jadi gampang. Betul, Tili? Wah, Tili tadi hostnya tuh turun 16 kilo. Keren. Wow.
So, saya merancang sebuah program, ya. Saya mau cerita banyak hal, cuman memang waktunya nggak sempet karena kita hari ini cuma singkat doang. Karena saya merancang sebuah program namanya Slimming Revolution ini, saya rancang berdua dengan Coach Arisandi. Eh, kita kepengen untuk orang tuh dapetin yang namanya breakthrough-nya, breakthrough-nya. Terutama dalam hal kesehatan. Tadi kalau teman-teman nonton video yang saya buat, itu sebuah kesadaran ya. Maksudnya gini, kenapa banyak orang itu sering gagal? Kenapa banyak orang itu sering nggak ngerti apa yang dia mau dalam hidup gitu? Karena program-program di bawah sadarnya dia itu yang mendominasi. Makanya dia juga kadang-kadang nggak punya kendali gitu. Coba saya mau cerita sedikit dan nanya sama teman-teman ya. Kita tes nih, coba. Ini ada pertanyaan, teman-teman sama-sama jawab di kolom chat ya. Nggak apa-apa gemuk, yang penting titik-titik. Ayo, jawab dulu. Sehat. Ayo, yang lain nggak apa-apa gemuk, yang penting apa? Yang penting banyak duit. Wih, yang penting kaya. Yang penting gemesin. Yang penting udah laku. Yang penting udah laku. Benar juga ya. Yang penting pede. Yang penting lebih sehat. Iya, iya, iya. Coba ya, kita kita masukin logika. Kita masukin logika ya. Gemuk dan sehat, korelasinya di mana? Ada korelasinya nggak itu? Biasanya gemuk identik sama apa, teman-teman? Coba deh. Gemuk itu identik sama sehat atau sama sakit sebenarnya? Tapi kenapa yang keluar adalah gemuk itu sehat? Berarti kan ada program bawah sadar yang ngomong kayak gitu. Teman-teman sadar nggak sih? Ada program bawah sadar yang tiba-tiba keluar aja gitu. Bener nggak? Gitu. Fakta bahwa istilahnya obesitas itu istilahnya leads to banyak penyakit, termasuk diabetes tipe 2, termasuk penyakit sekarang banyak banget teman-teman. Cewek-cewek di eating disorder tuh lagi banyak banget yang ini nih. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin atau misalnya ada keluarga. Satu, PCOS kalau cewek tuh. Itu penyakit hormon, istilahnya mungkin menstruasi jadi nggak lancar, apa sih, jadi susah punya anak kayak gitu-gitu. Dan hari ini banyak bayi-bayi eating disorder, udah mulai banyak ya. Ya, jadi istilahnya orang-orang yang hidup sehat dan segala macam akhirnya mereka berhasil promilnya terus akhirnya melahirkan anak-anak IR ya. Saya tahunya dari mana? Waktu kita gathering gitu ya. Tiba-tiba ada bayi dibawa ke saya. Coach Roy, ini loh bayi eating reorder kata gitu. Ini karena dia sih saya bisa kayak karena eating reorder saya bisa hamil, ini anaknya lucu banget gitu. Dan saya sebagai kakek sebagai engkongnya saya bangga. Tapi seru banget itu, saya terharu gitu ya. Itu satu ya, PCOS lagi banyak banget. Terus yang kedua yang makin menjadi-jadi adalah autoimun. Wow, autoimun tuh banyak banget teman-teman. Mungkin sering denger ya, autoimun dan segala macam gitu. Itu salah satu leads-nya tuh ya gara-gara obesitas juga sama. Gitu. Oke, pertanyaan kedua. Kalau belum makan nasi belum? Ayo coba jawab. Kalau belum makan nasi belum? Belum kenyang, belum kenyang, belum makan. Belum makan lah. Terus barusan kamu makan kerupuk, makan keripik, itu belum makan katanya. Yang dihitung makan cuma makan nasi. Makan mie pakai nasi. Makan apa gitu. Makan martabak pakai nasi. Martabak asin tuh pakai nasi dulu saya. Kalau belum makan nasi belum bayar. Apa sih? Belum makan. Iya, banyak orang gitu ya, terutama orang Indonesia. Betul nggak? Pagi-pagi udah sarapannya nasi uduk. Wes. Udah nasi uduk pakai bihun goreng, pakai sambal kentang. Wah, karbo-karbo semua gitu. Bukan salah nasinya ya, bukan salah nasinya. Cuman kadang-kadang kita perlu ngerti gimana cara bikin komposisinya yang seimbang kayak gitu. Nasi boleh nggak? Boleh, boleh. Gitu ya. Tapi tolong yang makan yang lain-lain, makan roti, makan yang lain itu dihitung juga. Bukan cuma nasi doang. Yang lain dihitung juga. Ya. Terakhir ya. Gemuk itu titik-titik. Ayo coba jawab. Gemuk itu titik-titik. Coba jawab.
Gemuk itu apa? Lucu katanya. Ya, ini kayak saya dulu nih katanya. Itu lucu. Gemuk tuh tajir katanya. Betul, saya dulu kayak gitu. Dulu banyak klien-klien saya tuh AI ya, tante-tante bilang, kamu tuh mukanya hoki loh, bulet loh, katanya mukanya hoki katanya. Gemuk itu bahaya penyakit jantung, setuju, bener. Gemuk itu bahagia katanya gitu. Macem-macem gitu bilang gitu, ya. Dan biasanya kalau ada kita ketemu sama temen bilang, ih kamu gemuk kan ya nggak apa-apa, gemuk itu mah sehat, misalnya gitu. Bener nggak? Gemuk itu mah makmur gitu. Itu sebenarnya pembenaran diri ya, atau istilahnya mungkin penghiburan gitu. Dia mau menghibur sebenarnya, bener kan? Atau misalnya ada orang yang bilang gini, aduh kamu jangan kurus-kurus nanti jadinya nggak kelihatan ini, jadi kayak orang susah gitu. Dulu saya kayak gitu. Waktu pertama kali saya turunin berat badan, ya, itu yang pertama kali protes, tau nggak siapa yang paling pertama kali protes? Yang pertama kali protes adalah orang yang memberikan saya makan dari kecil, yaitu mama saya. Dia bilang, kamu kenapa sih? Kurus banget kayak orang sakit gitu gitu. Ya, tapi gimana ya? Maksudnya justru kita kan tahu ya, kita melakukan ini untuk apa gitu. Nah, makanya pandemi, saya setuju banget. Pandemi itu benar-benar mengubah kita jadi tahu, kita tahu apa yang prioritas. Buat saya prioritas nomor satu keluarga, yang kedua kesehatan dan keluarga itu jadi prioritas nomor satu. Eh, eh, kita punya barang-barang bagus, nggak ada yang kepake pada saat itu. Kita punya mobil mewah juga nggak bisa dipakai kemana-mana juga. Kita punya kadang-kadang kita punya duit, ya. Even kemarin ada salah satu eh, apa member Eating Reorder cerita dulu waktu pandemi dia kena penyakit udah mau mati, ya kan? Kena Delta, nyari rumah sakit 16 rumah sakit, nggak ada kamar semuanya. Udah hopeless, udah sampai titip-titip sama adiknya, jagain mama, udah kayak gitu teman-teman, masih masih dipercayakan akhirnya bisa bisa sekarang tuh masih bisa berkarya gitu. Jadi eh, itu yang perlu kita sadari gitu. Makanya waktu begitu cepat berjalan, kita mikir-mikir itu tahun 2020, teman-teman mungkin masih ingat, seger di dalam pikirannya kemana-mana kita pakai masker, betul? Kemana-mana kita mesti cuci tangan, mesti bawa hand sanitizer kemana-mana, sampai tangan kering, kena alkohol. Tapi itu hampir 6 tahun yang lalu, teman-teman. Hampir 6 tahun yang lalu, sadar nggak? Dan kita masih dapat kesempatan hari ini, bertemu malam hari ini untuk belajar sama-sama, untuk sebuah kesadaran baru. That's a gift, itu anugerah, teman-teman. Ya. Oke, ini adalah salah satu yang mempengaruhi sabotase-sabotase pikiran. Teman-teman udah tahu ya, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Di pikiran sadar ini 12%, pikiran bawah sadar itu 88%, jauh lebih dominan pikiran bawah sadar. Yang isinya adalah seperti ini, misalnya pikiran sadar itu isinya apa? Keinginannya, tujuannya, goalnya teman-teman. Ditanya siapa yang mau sehat, semuanya pasti mau. Siapa yang mau kaya raya, semua pasti mau. Siapa mau bahagia, semua pasti mau. Tapi pada saat kita mencoba untuk berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan kita, kenapa banyak sabotase-sabotase dalam pikiran? Karena ini bawah sadar 88%. Isinya belief, value, emosi, trauma, fobia, dan lain-lain. Ya, nah ini belief nih. Ini contoh nih kalau misalnya makanan ya. Belief itu bisa tiga ya, terciptanya tiga cara. Yang pertama adalah verbal programming, segala sesuatu yang disebutkan berulang-ulang itu akan jadi belief. Makan harus habis. Ya, dulu kalau misalnya masih kecil, ayo makan harus habis ya gitu ya. Kalau udah habis, dibilang pinter gitu. Jadi akhirnya kerekam tuh, oh kalau makan habis pinter, makan habis pinter. Emang iya bener. Cuma tergantung apa yang dimakan. Permasalahannya kita dari dulu nggak pernah dapat pelajaran nutrisi. Makan yang banyak supaya nggak sakit dan lain-lain.
Yang kedua adalah modeling atau meniru atau mencontoh. Nah, ini yang menyebabkan banyak penyakit terjadi. Sebenarnya penyakit-penyakit turunan ada, tapi yang paling penting adalah sebenarnya habit yang diturunkan. Itu yang paling efek. Habit-habit yang diturunkan. Karena apa yang dimakan sama orang tuanya, itu yang akan tersedia di meja makan dan di rumah. Dan itu yang akan menjadi makanan satu keluarga. Makanya kalau papanya suka makanan-makanan manis, maka makanan manis akan hadir di rumahnya, diizinkan untuk hadir, dan akhirnya dimakan oleh satu keluarga. Karena anak-anak cuma punya naluri satu, kalau lapar, makan. Udah. Dan dia akan makan apapun yang ada di rumah. Di rumah saya bisa pastikan, saya eliminasi semua pilihan-pilihan yang nggak sehat, supaya anak-anak saya nggak punya pilihan. Ya, dia tetap punya pilihan. Mau ngemil apa? Tetap punya pilihan. Ada pisang, ada apel. Kan pilihan juga ya. Tapi dua-duanya adalah pilihan yang sehat. Saya make sure. Gitu. Sayur-sayuran selalu ada. Kita masak di rumah sendiri. Gitu ya. Banyak orang lupa gitu. Aduh, saya mah sibuk coach. Mana bisa sih saya nyiapin makanan kayak gitu-gitu mah repot. Gini. Ya, ya memang. Ya istilahnya kan hidup ini cuma masalah prioritas aja. Kalau kesehatan jadi prioritas, kamu akan make time sih. Benar nggak teman-teman? Yaitu tadi modeling. Yang ketiga adalah specific incidents atau misalnya kejadian-kejadian yang memiliki emosi. Itu yang akan menjadi trauma biasanya. Trauma dan juga belief yang terbentuk. Termasuk juga pola kegagalan. Ikut A, B, C gagal terus. eh, Akhirnya yang dicoba dirubah adalah caranya tanpa merubah atau misalnya mencari akar permasalahannya. Jadi selalu caranya yang dirubah. Gitu. Ada orang yang misalnya ketemu di kantor A, terus bermasalah di kantor. Keluar kantor, masuk kantor B, bermasalah di kantor lagi. Keluar kantor B, masuk kantor C, sama aja gitu. Berarti yang masalah ada siapa? Dianya masalah. Akar permasalahan yang nggak diberesin, di mana-mana akan sama terus. Kayak gitu. Sama orang kalau misalnya di eating disorder banyak. Coba program A, nggak bisa. Beli produk B, beli produk slimming, ini, itu, coba suntik, apa, segala macem. Banyak banget. Akhirnya balik lagi yo-yo diet. Kenapa? Karena bukan akar permasalahannya yang dikulik. Yang dikulik hanya caranya. Gitu. Kalau mau cara mah gampang, teman-teman. Saya mau kasih tahu. Kalau mau cuman ketemu cara mah gampang. Sekarang ada ChatGPT, minta menu diet sama ChatGPT, dibikinin nggak? Pasti dibikinin. Cuman permasalahannya, apakah itu bisa dilakukan secara permanen atau enggak, saya nggak tahu. Oke? So, jadi apapun yang ada di dalam bawah sadar itu disimpan sebagai database. Teman-teman kalau pernah nonton film yang namanya Inside Out, ya, itu adalah filmnya Pixar, Inside Out, bagus banget. Eh, jadi kita ini tidak pernah melupakan kejadian-kejadian di masa lalu. Dan database-database ini disimpan. Semua database yang dibentuk oleh pola asuh dari orang-orang tua kita itu disimpan. Setiap anak itu membangun database emosional berdasarkan 4 kebutuhan dasar ini, teman-teman. Yang pertama, dicintai. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, diakui. Yang keempat, diterima. Dicintai, dipahami, diakui, diterima. 4 kebutuhan dasar ini, kalau orang nggak dapetin di rumah, orang akan cari di luar. Tapi sekeras-keras apapun usaha dia mencari, karena ini emang bolong dari sananya, biasanya mereka akan sulit mendapatkannya. Makanya perlu mulai dari sebuah kesadaran. Sebenarnya kalau kita ngomong dari pola makan kita itu apa dasarnya? Kalau kita kepengen makan manis terus, kita kepengen makan craving-craving terus, itu dasarnya karena apa? Apa karena memang kita butuh atau kita pengen merasa sesuatu? Nah, itu loh sebenarnya. Apakah kita pengen ngerasa dipahami? Ataukah kita pengen merasa diakui? Atau pengen merasa diterima? Kalau saya dulu, saya pengen ngerasa diterima. Saya ngerasa kalau saya makannya banyak,
keluarga menerima saya gitu. Kayaknya seneng gitu kalau lihat saya makan banyak gitu. Teman-teman saya menerima saya. Jadi teman-teman akhirnya jadi sering ngajakin. Yuk asik nih si Roy nih kalau diajakin makan kayaknya seru gitu kan. Gitu. Wah, nih Roy nih jago nih tahu tahu tempat-tempat kuliner yang enak-enak gitu kan. Akhirnya jadi saya ngerasa diterima sama sama teman-teman saya. Nah, itu akhirnya jadi coping mechanism saya ya akhirnya jadi makan dan makan dan makan gitu. Kembali lagi, bukan masalah makannya, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang dimakan gitu. Makan itu kan sumber kehidupan ya teman-teman. Ya, kalau kita nggak makan nggak hidup. Tapi kalau kita nggak ngerti apa yang kita makan, makan itu bisa jadi sumber kematian juga. Dan itu yang perlu kita sadari sama-sama. Masuk 2026, make sure teman-teman ngerti apa yang teman-teman makan. Baik itu makanan secara fisik maupun secara mental. Sama. Tadi saya udah bilang di video, kalau kita bisa mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita juga bisa mengendalikan apa yang masuk dalam pikiran kita juga. Dan itu input dan output, apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang masuk dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi outputnya. Keluarnya juga terpengaruh juga. So, untuk mengetahui database ini, saya nggak bisa ngomong terlalu dalam, nanti saya akan bahas di kelas-kelas di Slimming Revolution, kalau teman-teman mau ikut, nanti saya kasih tahu caranya gimana. Ada beberapa sesi yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah Slimming Revolution sendiri, menyadari pola pikir dalam pola makan. Di sini nanti saya akan cerita mengenai dasar-dasarnya Slimming Revolution itu kayak gimana, kenapa banyak orang tuh nggak berhasil untuk istilahnya eh, mencapai resolusinya dia, terutama dalam hal kesehatan. Dan tentunya nanti di akhir-akhirnya kita akan ada yang namanya visualisasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kadang-kadang orang nggak berhasil karena dia tuh nggak punya tujuan yang spesifik kemana dia mau menuju. Makanya kita perlu untuk belajar visualisasi. Kita itu nanti di 2035 gitu, kita tuh pengennya punya fisik seperti apa. Kita pengen punya kekayaan seperti apa. Kayak kita kualitas hidup kita seperti apa. Kalau kita belum bisa ngebayangin, maka itu yang akan bikin orang jadi nggak kuat. Betul ya teman-teman ya? Karena orang nggak bisa ngebayangin nanti itu bakal jadi apa. Banyak orang kejebak sama yang namanya eh, masa kejayaan. Ya, di Memory Eating Reorder sering tuh. Ya coach, dulu mah gue masa kejayaan gue dulu nih sebelum kawin, katanya gitu ya. Sebelum kawin nih, badan gue singset dah pokoknya. Kayak biola. Ya, sekarang setelah kawin, wah badannya kayak kulkas 2 pintu katanya gitu. Tapi ya udah, itu kan di masa lalu. Masa lalu kita nggak bisa ulang lagi teman-teman, bener nggak? Tapi kita bisa menciptakan masa depan, kita bisa visualisasi. Dan nggak ada yang mustahil, itu bisa terjadi lagi. Yang bikin mustahil itu adalah ketika kita bilang itu nggak mungkin, ya udah selesai. Tapi manusia diberikan kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan sesuatu. Kita adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi, yang punya kebijaksanaan, punya kemampuan untuk kita menciptakan sesuatu, termasuk menciptakan masa depan kita sendiri. Maka itu kalau teman-teman ikut nanti, saya akan bantu teman-teman untuk nge-guide istilahnya. Journey-nya nih mau kemana? Kita mau bawa kemana? Gitu. Nanti akan ada juga sesi-sesi relaksasi, sesi-sesi di mana teman-teman nanti bisa visualisasi juga gitu. Itu di sesi pertama akan belajar seperti itu. Di sesi kedua kita akan cari tahu mengenai apa yang namanya emotional eating dan juga eating disorder. Gitu. Ternyata eating disorder itu bukan cuma sekedar kalau makan dimuntahin. Kayaknya teman-teman ada tahu ya, ada yang namanya bulimia gitu ya. Makan dimuntahin, makan dimuntahin. Jadi ada berbagai macam eating disorder itu. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang nggak mau makan sama sekali, ada yang makan nggak bisa berhenti-berhenti. Ada yang kayak gitu-gitu. Kalau lagi banyak kerjaan, stres, larinya ke makan. Kalau lagi banyak deadline, apa segala macam, tangan nih kayaknya gatel, mulut kayaknya gatel, nggak bisa berhenti. Nah, itu juga termasuk juga mengenali akal stres dan makan berlebihan ini penting. Ya, ini kita akan kupas dalam di sini dan juga akan ada yang nanti emotional release karena semua itu adalah ternyata dasarnya dari emosinya kita.
gitu. Yang perlu kita ngerti adalah emosi-emosi yang mendasari keinginan-keinginan kita untuk makan berlebihan atau bahkan tidak makan sama sekali, gitu. Ya. Di sesi berikutnya kita akan belajar juga mengenai sweet revolution. eh Bahaya banget ya sekarang di dunia industri makanan semua sekarang, kalau teman-teman perhatikan isinya segala sesuatu yang manis-manis, yang viral-viral, yang manis-manis semuanya gitu. Bahkan ada ya gula-gula yang tidak manis, ada juga. Gula-gula yang nggak manis juga banyak gitu. Ya, semua yang semua yang karbohidrat, katanya karbohidrat itu termasuk segala macam gula, nasi, roti, terus apa lagi teman-teman, banyak lah gitu. Termasuk buah, sayur itu juga semua karbohidrat juga. Ujung-ujungnya di dalam tubuh kita dirubah jadi gula gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah gula yang mana yang kita kita perlu makan, gula yang mana yang kita nggak perlu gitu. Di sini ada yang kebiasaan minum itu teh dalam kemasan, ya manis-manis itu. Dulu saya minum kopi kekinian setiap hari 2 minimal gitu. Atau kopinya bukan kopi kopi saring, tapi kopi gunting, tau ya kopi gunting. Kopi dalam saset tuh. Gunting-gunting pagi-pagi 2. Tanpa tahu sebenarnya itu adalah gula rasa kopi. Bukan kopi itu gula rasa kopi. Jadi gula dikasih essence kopi gitu. Dan itu akhirnya wah berujung macam-macam lah itu. Nah, ini perlu kita ketahui juga, nanti kita akan belajar sedikit juga mengenai yang namanya realitas yang saya kasih kasih tahu realitasnya bahwa di setiap distrik di Indonesia, ya kita ngomong di Indonesia. Rata-rata konsumsi makanan manis itu 39% dan minuman manis lebih parah, itu hampir 60% di setiap distrik. Ya, bahaya banget. Sekarang kopi-kopi kekinian malah udah merambah ke jalan-jalan. Pakai apa namanya? Gerobak-gerobak. Ya, bener nggak? Starling Starling gitu. Wah, manis-manis dan segala macam gitu. Nggak salah kopinya. Saya kalau minum kopi ya kita semua pencinta kopi, ya udah minum kopi hitam kalau saya gitu. Good Freeze sekali bisa 3. Ampun, ampun. Iya itu kayak gitu-gitu lah ya. Sedangkan ya itu obesitas itu sebagai faktor risiko utama diabetes dan penyakit metabolik lainnya. Dan saya mau kasih tahu, diabetes tipe 2 itu bisa di-revert atau disembuhkan. Bisa. Segala sesuatu yang sifatnya apa? Pola ya. Jadi diabetes tipe 1 itu karena pola hidup, bukan karena turunan. Itu bisa. Banyak. Testimoninya banyak yang sembuh. Tanya itu sama Tili sama Mbak Tuti. Banyak yang sembuh di eating disorder, diabetes. Ya. Belajar dikit juga mengenai ini, nanti ada cara baca label nutrisi. Ini penting buat teman-teman tahu kira-kira apa yang ada di dalam kemasan-kemasan yang teman-teman makan. Kadang-kadang suka agak nipu-nipu dikit gitu ya. Serving size, nipu di kalori, nipu di gula. Kadang-kadang komposisinya itu penuh dengan gula-gula tersembunyi. Ada juga yang gula-gula tidak manis. Ya, ada bahkan di beberapa produk-produk yang notabene susu buat diabetes, tapi ada bahan yang indeks glikemiknya jauh lebih tinggi dari gula dicampurin di situ. Nah, gitu. Jadi istilahnya bahaya juga gitu ya. Belajar dikit mengenai ini nanti. Terus juga eh, saya akan guide juga teman-teman untuk bisa merilis yang namanya craving, cravingnya itu. Atau apa ya, craving itu apa ya? Keinginan-keinginan yang pengen makan manis, apa segala macam itu, balik lagi itu adalah sebenarnya manifestasi dari emosi yang belum dirilis gitu sebenarnya. Oke? Biasanya kalau orang craving tuh ya, craving tuh ada macam-macam ya teman-teman ya. Biasanya kalau orang yang
dia itu dasar emosinya itu marah biasanya. Cravingnya biasanya yang pedes-pedes biasanya. Biasanya. Kalau orang yang eh, apa? Kalau orang yang suka ngerasa stres gitu, emosinya, itu biasanya demennya yang manis-manis gitu. Kalau asin itu biasanya ini, kalau asin itu biasanya dia itu suka apa cemas gitu, apa sih namanya? Anxiety gitu, asin tuh biasanya tuh. Suka pedes ya Yunita ya, berarti suka marah-marah kamu. Ya gitu ya, beda-beda craving itu ternyata. Nah, setelah itu kita kan mulai belajar gimana caranya merubah yang namanya konsistensi jadi confident, akhirnya bisa merubah gaya hidup ya. Eh, Setuju nggak di sini kalau misalnya segala sesuatu yang dilakukan dengan konsisten itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Yang setuju ketika setuju dulu. Konsistensi is the key. Konsistensi itu konsistensi is the key. Ya, pengulangan, repetisi, konsisten gitu. Sebenarnya mudah. Caranya mudah kok. Cuman tantangannya adalah bagaimana melakukan sesuatu yang mudah dengan konsisten. Nah, itu tantangan tuh. Melakukan sesuatu yang mudah dengan konsisten. Iya kan? Sebenarnya kalau pikir-pikir ya begitu aja gitu. Baca buku mudah nggak? Mudah. Tinggal baca, tapi baca buku dengan konsisten itu challenging. Bener nggak? Nulis jurnal mudah? Mudah. Tapi nulis jurnal dengan konsisten, nah itu challenging. Makan sehat mudah? Makan sehat mudah sekali. Cuman melakukan dengan konsisten, nah itu dia challenge-nya. Padahal istilahnya yang namanya result itu create belief. Tapi kalau tanpa konsistensi, kita nggak mungkin bisa melihat result dulu. Nah ini nih, belajar bahwa apapun yang teman-teman pelajari, itu jadi knowledge. Termasuk ke malam hari ini. Jadi knowledge. Knowledge ketika dilakukan terus-menerus jadi action. Lalu action dilakukan terus-menerus jadi habit. Kalau ketika teman-teman melakukan lagi terus-menerus jadi expert, jadi ahli, lalu jadi profesional. Ketika teman-teman jadi profesional, teman-teman bisa mendapatkan knowledge yang baru lagi atau bisa mengajar knowledge yang baru lagi. Dan itu akan muter terus gitu lingkarannya. Dan inilah dimana kita bisa menemukan kesadaran kita terus meningkat terus-menerus gitu. Sepanjang hidup kita nggak akan pernah berhenti belajar. Lifelong learning katanya. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Ngambil knowledge yang baru. Tapi, kalau cuman kita bisanya belajar, akhirnya kebanyakan knowledge. Nggak pernah praktek, cuman jadi orang, bukan orang pinter, tapi orang sok pinter. Nah, itu beda ya. Orang pinter sama orang sok pinter itu beda. Gitu. Masuk ke dalam sebuah program, di IR banyak tuh. Masuk dalam sebuah program, punya knowledge banyak gitu. Kita kasih rambu-rambu, maunya dilanggar, harus sesuai dengan knowledge-nya dia. Lo ngapain gitu kan? Knowledge-nya sekarang selama ini nggak kepake gitu. Sekarang masuk sebuah program, ya udah ikhlas aja, masuk aja gitu. Ikut aja gitu kan, sabar, yakin pasti nanti akan ada masanya kita belajar. Ya udah, gitu. Ya. Terus yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai apa yang namanya eating reorder. Eating reorder itu bukan sebuah program, tapi eating reorder itu adalah mengatur pola pikir dari dalam pola makan. Eating reorder itu bukan diet. Eating reorder itu adalah lifestyle. Saya punya satu mimpi bahwa the term eating reorder itu bisa dipakai sebagai terminologi yang apa ya, umum di masyarakat dibanding bilang saya lagi diet gitu. Saya lagi eating reorder gitu. Ya, karena mengatur pola pikir dalam pola makan ini lebih penting ngatur pola pikirnya. Karena kalau teman-teman mau mendapatkan sesuatu yang permanen, of course yang perlu dirubah adalah pola pikir dan identitas dirinya. Ada dua orang yang lagi mau berhenti rokok. Dua orang mau berhenti merokok. Yang satu bilang,
dua-duanya salaman, yuk kita sepakat kita mau berhenti ngerokok. Terus lalu di satu acara mereka ditawarin lah, bro, yuk ngerokok gitu ya, dikasih rokoknya. Yang si A bilang, oh sorry, gue sekarang udah nggak ngerokok lagi, gitu. Bagus gak? Bagus. Yang kedua bilang, sorry, gue bukan perokok. Yang lebih kuat komitmennya yang mana teman-teman? Yang A, saya udah tidak merokok lagi. Yang B, saya bukan perokok. Yang mana yang lebih kuat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Jawab. Yang A atau yang B? B, 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 B. Kenapa? Kenapa B? Coba, ada alasannya? Kenapa B lebih kuat? Betul, karena yang berubah adalah identitasnya. 100 Pak Beni. Ya, label dirinya betul Novita. Label dirinya dia, saya bukan perokok, saya udah orang yang sehat. Makanya orang tuh cenderung untuk dia fokus sama caranya yang dirubah, bukan identitasnya. Padahal sebenarnya kuncinya itu adalah perubahan identitas. Kalau identitasnya berubah, otomatis behaviornya jadi berubah. Otomatis. Makanya eating reorder itu adalah mengatur pola pikir. Pola makannya diatur juga, nanti kita bantuin gitu. Ya. Ada beberapa pola yang kita atur. Yang pertama, pola pikir nomor 1. Yang kedua, pola makan. Pola tidur, penting juga pola tidur. Di sini siapa yang challenging tidur 8 jam satu hari? Saat ini tidur tuh kayak jadi ini ya, jadi aset. Sama pola latihan. Pola latihannya kita simple aja pola latihannya. Jalan kaki, itu simple tuh. Bisa lakukan kapanpun, dimanapun. Saya mau sharing jauh lebih banyak daripada ini, tapi waktu saya terbatas dan ini pembahasannya cukup dalam. Jadi saya akan bikin Slimming Revolution ini dalam sebuah workshop 5 kali pertemuan. Kita mulai di bulan Januari, kemarin udah batch 1 udah berjalan. Luar biasa, ada 200 orang lebih yang join. Hari ini kita buka untuk lebih banyak orang lagi. Teman-teman boleh undang siapapun yang kira-kira menurut teman-teman cocok. Atau teman-teman mau ikut sendiri. Teman-teman mau istilahnya, iya nih, pengen tahu caranya untuk bisa merubah pola pikir dalam pola makan supaya saya itu 2026 saya itu bukan cuma sekedar resolusi sehat, tapi revolusi sekalian ya. Kadang-kadang udah nggak zaman resolusi, kita revolusi mentalnya supaya benar-benar berubah. So, ini flyernya nanti saya share juga di grup, tapi teman-teman boleh capture, saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ini kita akan mulai 17 Januari. Jadi setiap hari Sabtu pagi 8.30. 17, 24, 31 Januari, tanggal 7 Februari dan tanggal 14 Februari kita akan akhiri di Valentine's Day. Nah, di Valentine's Day kita akan mulai punya pengertian bagaimana untuk mencintai diri yang sesungguhnya gitu ya. Harganya 150 untuk 5 sesi online workshop ini. Saya akan guide sendiri. Layarnya kosong. Emang iya? Udah, baru kelihatan nih, Coach. Udah, Oh, baru baru aja. kelihatan. Hmm. Baru aja ya. Ya, oke. Ini ya. Teman-teman boleh scan kalau untuk registrasi, nanti di scan teman-teman akan masuk ke WA. Nanti ada Slimming Revolution, klik aja di situ nanti bisa mendaftar di sana. Slimming Revolution. Oke. Ada lagi ya? Apa ya? Ya, conclusion ya. Saya kasih kata penutup, Slimming Revolution itu bukan untuk mengubah cara makan, tapi mengubah makna makan. Jadi yang dirubah adalah maknanya, bukan caranya sendiri. Caranya tetap penting, tapi makna makan itu apa jauh lebih penting. So,
Terakhir dari saya, umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Yuk kita sama-sama buka mic semuanya. Kita ngomong sama-sama ke diri kita sendiri. Hmm. Udah siap? 3, 2, 1. Umur di tangan Umur Tuhan, di tangan kesehatan di Tuhan, tangan kesehatan di kesehatan di tangan tangan kita. Di tangan kita. kita. Nah, oke, thank you. Saya kembalikan ke Tili. Thank you. Silakan Tili. Thank Thank you, you, Coach. Coach Roy. Luar biasa. Terima kasih banyak loh, Coach. Pasti teman-teman yang di sini juga udah pada semakin penasaran ya, pengen ikut Slimming Revolution. Luar biasa. Terima kasih sharingnya, Coach. Materinya malam ini. Sebentar, saya start sharing lagi ya. Oke. Ya. Oke. Itu. Oke, terima kasih Coach Roy. Teman-teman, mana tepuk tangannya? Tadi udah ya love-nya. Terima kasih banyak Coach Roy. Seperti tadi Coach Roy bilang, jangan lupa Januari nanti ada Slimming Revolution edisi yang kedua. Saya dan teman-teman di sini tadi seperti Mbak Tuti dan teman-teman lain, Mbak Natalia udah ikut yang November kemarin. Luar biasa. Saya mendapat banyak tambahan ilmu dari Slimming Revolution kemarin dan banyak juga jadi paham yang kayak ketampar-ketampar gitu deh. Selain ternyata walaupun udah lulus IR setahun tak lebih, tapi ternyata masih banyak yang perlu saya pelajari lagi begitu. Oke, ya. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang saya mau nanya nih, kira-kira ada yang mau share nggak apa pembelajaran apa yang didapat malam ini tadi dari Coach Roy? Tolong kalau ada yang mau ngomong, boleh. Sebentar, kok jadi ke sini dia? Sebentar, balik dulu. Ada yang mau share teman-teman atau di chat? Boleh juga. Ada yang mau ngomong? Kalau saya sih pembelajarannya ya, tadi malam ini ya. eh yang Coach Roy bilang tadi itu yang penting apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan pikiran kita itu akan ngaruh banget dengan apa yang dikeluarkan. Itu buat saya kena banget sih. Karena waktu baru ikut IR ya, waktu tahun lalu baru ikut IR, ya saya orang yang berbeda banget lah gitu. Sering marah-marah, cepat tersinggung dan lain-lain dan setelah ikut IR tuh ya dirubah ya pola pikir dan pola makannya terus saya jadi lebih lebih sabar terutama menghadapi orang sekitar ya mungkin yang di rumah biasanya tuh saya sering marah-marah sama anak sama ibu saya juga kadang saya tuh suka cepat apa ya sumbunya pendek lah gitu kalau ibu ngomong apa saya langsung naik gitu tapi sejak sejak ikut IR saya jadi lebih sabar lebih bisa bereaksi lebih apa ya lebih tenang nggak langsung marah gitu itu sih ternyata ya itu yang tadi Coach Roy share itu mungkin kalau teman-teman ada yang mau share nggak boleh raise hand boleh buka mic ayo dong. Cih. Oh oke. Ini benar nih dari Mbak Elvia ya. Bu Elvia, sorry. Jenis makanan yang kita sukai ternyata mencerminkan kondisi mental dan emosi kita. Asin cenderung stres. Betul, betul, betul. Oke, Bapak Alex bilang merubah kebiasaan yang salah. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Kalau ada yang mau tulis atau mau ngomong? Oke. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Alright. Teman-teman, kalau yang di sini belum join atau belum follow ya, di sini kita ada eh, Instagramnya SKRB Community. Jangan lupa langsung di follow, di search aja di IG eh, SKRB_community. Kalau ketemu langsung di follow ya. Oke, oke. Baik, ini di Januari, jadi selain Coach Roy ada Slimming Revolution, Coach Arisandi juga akan membuka batch 4 Inner Journey Mentoring, ya, 3 sesi dalam 3 minggu, ya, tanggal 8, 15, dan 22 Januari. Silakan teman-teman kalau yang ingin join, di scan aja ini atau di foto, boleh, ya. Nanti juga dibagikan di grup biasanya mungkin ya. Oke. Nah, saya kayaknya pengen ikut nih. Karena Slimming Revolution kemarin udah November. Jadi mungkin yang Januari ikut yang ini.
Oke, baik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai sistem dan tata cara komunitas di SKRB Community. Oke, ini caranya sih keren ya menurut saya dan inspiratif buat kita juga. Kita menyebutnya abundant teamwork. Jadi yang pertama kita lakukan adalah relay scheduling. Jadi setiap orang yang bertugas malam ini akan mencari orang selanjutnya untuk diestafet di pertemuan berikutnya ya. Jadi seperti siapa yang menjadi host, membaca doa, abundant sharing dan core value. Seperti saya berarti nanti saya harus mencari host untuk pertemuan berikutnya yang akan jatuh di bulan bulan Januari ya karena hari ini sudah yang terakhir. Sorry, maaf. Oke, Pak Bagus juga nanti akan mencari yang itu ya, membagikan abundant sharing ya Pak ya. Baik, oke. Nanti diharapkan ke orang-orang untuk yang menjadi petugas pengganti kita sudah ditemukan minimal 2 minggu sebelum meeting terjadi. Nah, untuk yang berikutnya di Januari ini kita belum tahu tanggalnya. Nanti kita akan tentunya mendapat kabar dari Mbak Putri ya. Oke, dan kalau untuk syarat menjadi abundant teen sendiri di sini sudah ada yaitu alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau aktif terlibat di salah satu program Selaras Damai Jiwa atau AHI seperti FTP, FHTP, Instant Change Technique, Life Core Transformation, Eating Reorder Coach atau Assistant Coach. Oke, ya, baik. Oke, oh, sebelum foto session, tunggu ya. Oke, kayaknya teman-teman kita tuh bisa mengundang siapa saja sebenarnya ya untuk ikut. Jadi teman-teman jangan cuman di grup yang udah ada aja, tapi mungkin di grup-grup keluarga atau apa bisa share aja infonya mengenai SKRB ini supaya makin lebih banyak orang yang bisa belajar dari para mentor-mentor kita yang 4 itu. Baik teman-teman, sekarang kayaknya udah masuk foto session. Yang ambil foto siapa? Mbak Putri kah? Atau saya? Kalau saya oke, ada berapa layar ya sebentar Dari saya. pilih aja boleh. Boleh dari saya ya coach ya. Ini berarti saya stop share dulu ya. Maaf ya baru belajar jadi saya. Oke, ada berapa layar? Ini kita lihat dulu. Buka Galaxy. kamera. Semua buka kamera please. Kok sedikit sekali. Oke, ada. Saya tunggu nih buat buka dulu sebelum saya ambil Yuk, buka fotonya. yuk. Ayo. Oke, sudah. Ayo masih ada yang lagi siap-siap buka nih kayaknya. Oke, baik. Oh, ada yang lagi sambil jalan, lagi iwe ya, Mbak Nelly. Oke, siap? Kita siap? Oke, 1, 2, 3, slide 1 senyum. Oke, yang berikutnya slide 2. 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baiklah, oke. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, memang malam ini adalah meeting SKRB terakhir di tahun 2025. Alhamdulillah sudah mau mendekati akhir tahun ya, dan nanti di tahun depan Januari 2026 akan ada pertemuan SKRB yang pertama. Dan kayaknya harus ikut nih. Pasti seru. Walaupun belum ketahuan, tapi pasti seru. Karena saya yakin mentor-mentor kita, founder-founder akan menyiapkan materi yang lebih bagus, lebih seru, lebih keren, yang tentunya akan membantu proses kita belajar, proses kita merubah diri menjadi yang lebih baik. Oke, sekali lagi teman-teman, tepuk tangan dulu untuk Coach Roy, pembatiri kita malam ini, dan untuk teman-teman Abundant Team yang bertugas malam ini, Bu Elvia, Bu Nupi, dan Pak Bagus Prajatama. Oke, ya dari saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, kita say bye-bye. Semoga sudah
bener semua. Tadi kita udah mulai dengan doa, kita tutup Oh, dengan doa lagi. astaga coach, untung diingetin. Lupa. Masih ada materinya tadi. Oke, oke, oke. Maaf ya. Share materinya dulu, masih ada. Oh iya. Sorry. Oh, oke. Ada PR nih. Kita harus menuliskan, tolong menuliskan satu hal berharga di grup WhatsApp. Apa yang didapat malam ini yang berharga, tolong dituliskan, di-share ya teman-teman ya. Kemudian, oke. Nah, ini adalah teman-teman, kalau tadi kita kan udah ngikutin ya materi yang diberikan oleh Coach Roy. Bagi teman-teman, menurut teman-teman kira-kira ini pantasnya pemberian berapakah yang pantas kira-kira untuk investasi dengan apa yang sudah diberikan oleh Coach Roy tadi. Apakah 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000. Karena kita dapat pembelajaran ya gitu. Nah, sebagaimana hukum energi yang bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak untuk melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal yang baik telah teman-teman dapatkan. Mind investment ini tentunya akan dikelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya nanti. Baik, saya tadi lupa. Sekarang seperti biasa ketika kita dibuka dengan sesuatu yang baik, dengan doa, sebelum kita say bye-bye, kita akan menutupnya dengan sesuatu yang baik juga, yaitu doa. Dengan itu saya mengundang Ibu Elvia tadi ya. Ibu Elvia, di manakah? Apakah sudah pulang? Tadi katanya di kantor. Ibu Elvia. Oke, Oke. oke, halo. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk menutup webinar ini di dalam doa. Tentu menurut kepercayaan Bapak Ibu masing-masing ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara webinar ini yang telah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga semua materi yang telah disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia dan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi sesama. Mampukan kami untuk mengimplementasikan di dalam hidup keseharian kami dan membangun perkembangan diri kami menjadi pribadi yang sehat, selaras, dan utuh. Semoga komunitas SKRB ini dengan pertolongan Tuhan terus menjadi berkat dan berguna bagi banyak orang lain. Di dalam iman percaya kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Elvia atas doanya. Oke. Teman-teman, oke, mohon maaf sekali lagi. Tadi agak-agak ada blip sedikit. Terima kasih teman-teman semua, Coach Roy, teman-teman petugas dari Abundant Team untuk malam ini. Dan akhir kata saya undur diri, mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita say bye-bye, ada satu lagi, jangan lupa. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Bagaimana mic-nya? Sudah dibuka belum? Oke. Mic-nya dibuka dulu. Apa kabar semuanya? Sehat? Kaya Raya. Bahagia. Merry Christmas, Happy New Year semuanya. Happy New Year. Selamat tahun baru. Semuanya Merry Christmas, Happy New Year. Semoga sehat, kaya raya, bahagia Terima selalu. kasih, sampai Dadah ketemu. semua. Sampai Bye-bye. ketemu 2026. Yes.